Hai, jumpa lagi dengan kami Yudi Demak Channel. Suku Bugis merupakan kelompok etnis Austronesia terbesar di antara tiga kelompok etnolinguistik utama di Sulawesi Selatan, bersama dengan suku Makassar dan Toraja. Sulawesi Selatan terletak di bagian barat daya Pulau Sulawesi, pulau terbesar ketiga di Indonesia. Pada tahun 1605, suku Bugis beralih dari kepercayaan animisme ke Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Bugis menganut agama Islam, sebagian kecil dari mereka memeluk agama Kristen serta kepercayaan pra-Islam yang dikenal sebagai Tolotang. Suku Bugis, yang populasinya diperkirakan sekitar 6 juta jiwa dan mencakup 2,5% dari total penduduk Indonesia. Secara historis, mereka juga berperan penting di Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, serta berbagai wilayah lain di Nusantara tempat mereka bermigrasi secara besar-besaran sejak akhir abad ke-17. Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, serta mantan Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala, memiliki keturunan Bugis. Di Malaysia, yang di-Pertuan Agong saat ini, Sultan Ibrahim, dan Perdana Menteri ke-8, Muhyiddin Yassin, juga memiliki darah keturunan Bugis. Sebagian besar orang Bugis berbicara dalam bahasa daerah yang khas, yaitu bahasa Bugis Basa Ugi, selain menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Bugis termasuk dalam kelompok bahasa Sulawesi Selatan, yang juga mencakup bahasa Makassar, Toraja, Mandar dan Masen Rempulu. Nama, Bugis, merupakan eksonim yang berasal dari bentuk lama nama tersebut, sedangkan, Ugi, adalah endonim yang digunakan oleh masyarakat Bugis sendiri. Penduduk paling awal di Sulawesi Selatan kemungkinan berhubungan dengan manusia wajak yang berasal dari ras Proto-Australoid. Beberapa artefak serpihan ditemukan di lembah Sungai Walanae dan Maros, yang diperkirakan berasal dari antara 40.000 hingga 19.000 SM. Kebudayaan pemburu pengumpul di Sulawesi Selatan dikenal sebagai budaya Toalean, yang didasarkan pada penggunaan alat berupa bilah, serpihan, dan mikrolit. Mereka mungkin berasal dari ras Melanesoid atau Australoid, sehingga berhubungan dengan populasi kontemporer di Papua Nugini atau Australia. Pada tahun 2015, sisa-sisa kerangka seorang wanita muda bernama BC ditemukan di Leang Paninge, Sulawesi Selatan. Kerangka tersebut diperkirakan berusia lebih dari 7.200 tahun. Setengah dari DNA-nya diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan penduduk asli Australia, masyarakat di Papua Nugini, dan Pasifik Barat, serta menunjukkan adanya garis keturunan manusia yang sebelumnya tidak diketahui, yang bercabang sekitar 37.000 tahun lalu. DNA BC memberikan bukti penting dalam memahami migrasi manusia purba. Kedatangan orang-orang Austronesia ke Sulawesi Selatan membawa perubahan signifikan dalam sejarah wilayah tersebut. Diperkirakan bahwa mereka tiba sekitar 4.000 tahun yang lalu, membawa serta teknologi bercocok tanam, perahu layar, dan sistem sosial yang lebih kompleks. Orang Austronesia inilah yang kemudian berbaur dengan penduduk asli dan menjadi nenek moyang langsung suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk suku Bugis. Migrasi dan penyebaran budaya mereka memiliki dampak besar terhadap perkembangan bahasa, budaya, serta struktur sosial di wilayah ini. Christian Pelras, seorang antropolog, mengajukan hipotesis bahwa Proto-Bugis kemungkinan tiba dari luar negeri, mungkin dari Kalimantan, ke pesisir barat Sulawesi Selatan. Kedatangan mereka didorong oleh keinginan untuk mengendalikan sumber daya mineral dan alam di daerah pedalaman. Seiring dengan penyebaran mereka ke interior wilayah yang kini dikenal sebagai pusat Bugis, kelompok ini semakin terpisah dari saudara-saudara mereka yang bersebelahan, seperti suku Makassar, Mandar dan Toraja. Pada saat yang sama, Proto-Bugis mulai mengasimilasi suku Austronesia yang sebelumnya berada di daerah yang jarang penduduknya, suatu proses di mana populasi asli secara bertahap mengadopsi bahasa dari pendatang baru. Dengan demikian, terbentuklah identitas hibrida melalui etnogenesis, yang menggabungkan unsur-unsur asli dari masyarakat pribumi dengan teknik, barang, dan ide baru yang dibawa oleh pemukim baru, termasuk tenun, pengerjaan logam, dan doktrin teologis. Meskipun demikian, masyarakat tetap terbagi antara dua kelas utama,
yaitu kaum bangsawan dan rakyat biasa. Tanah leluhur suku Bugis terletak di sekitar Danau Tempe dan Danau Sidenreng di Depresi Walanae di semenanjung barat daya Sulawesi. Disinilah nenek moyang suku Bugis saat ini menetap, kemungkinan pada pertengahan hingga akhir milenium kedua SM. Wilayah ini kaya akan ikan dan satwa liar, dan fluktuasi tahunan Danau Tempe, yang merupakan danau penampung untuk Sungai Bila dan Walanae, memungkinkan penanaman padi secara spekulatif, sementara perbukitan dapat digunakan untuk bercocok tanam dengan sistem ladang, penanaman padi sawah, serta berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Sekitar tahun 1200 Masehi, ketersediaan barang-barang impor bergengsi, termasuk keramik Cina dan Asia Tenggara serta tekstil blok cetak dari Gujarat, ditambah dengan penemuan sumber biji besi baru di Luwu, memicu revolusi agraria. Revolusi ini meluas dari kawasan danau besar ke dataran rendah di timur, selatan, dan barat Depresi Walanae. Proses ini mendorong perkembangan kerajaan-kerajaan utama di Sulawesi Selatan dan transformasi masyarakat adat menjadi proto-kerajaan yang bersifat hierarkis dalam kurun waktu 400 tahun berikutnya. Gaya hidup masyarakat Bugis kuno sebagian besar dipertahankan oleh masyarakat Toraja yang masih memeluk agama tradisional hingga awal abad ke-20. Rumah mereka umumnya dibangun di atas tiang, dan komunitas-komunitas tersebut cenderung tersebar di sepanjang tepi sungai, pantai, atau tepi danau. Kegiatan utama pada periode ini meliputi bercocok tanam padi, millet, jali dan tanaman pangan lainnya, menangkap ikan dan kerang, memperoleh hasil hutan, serta berburu hewan liar. Kerbau diimpor dan digunakan dalam acara-acara penting. Penduduk awal kemungkinan mengenakan pakaian yang sederhana. Wanita kemungkinan memakai rok, sementara pria menggunakan cawat dan mungkin juga penutup kepala. Berdasarkan bukti arkeologis, ditemukan sisa-sisa ornamen dari tembaga dan emas. Kerajinan tembikar terlihat ada, meskipun wadah bambu lebih banyak digunakan bersamaan dengan pisau bambu. Senjata terbuat dari besi dan batu, sementara helm dan perisai terbuat dari rotan. Secara teologis, Bugis awal kemungkinan mempraktikkan pemujaan leluhur. Mereka juga memiliki ritual kuno yang berkaitan dengan pertanian dan kesuburan. Umumnya, jenazah dikuburkan, meskipun ada beberapa kasus di mana tubuh jenazah ditempatkan di laut atau danau, atau diletakkan di atas pohon. Praktik pemakaman lainnya termasuk pembakaran, terutama untuk para penguasa. Meskipun terletak di komunitas yang jarang penduduknya, mereka tidak hidup dalam isolasi mutlak dari dunia luar. Sebaliknya, perdagangan dan komersial dianggap sangat penting dan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Temuan arkeologis di dekat Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba di Ara mengungkapkan artefak kuno yang berasal dari tahun 300 hingga 100 SM, menunjukkan bahwa bagian selatan Sulawesi memainkan peran integral dalam poros perdagangan maritim Asia Tenggara awal. Terdapat juga jejak keramik dan tembikar Cina serta kerajinan Asia Tenggara daratan yang diimpor ditemukan di pemakaman pra-Islam. Namun, berbeda dengan sebagian besar Asia Tenggara, indikasi bahan-bahan Hindu dan Buddha cukup jarang ditemukan dalam budaya Sulawesi Selatan. Sistem tulisan lontara, beberapa nama dan kata, serta beberapa patung Buddha dari perunggu yang ditemukan di Mandar dan Bantaeng hanya menunjukkan adanya hubungan perdagangan dengan Kepulauan Asia Tenggara Barat dan kehadiran orang asing. Meskipun mereka memperoleh manfaat dari hubungan perdagangan tersebut, kemungkinan besar mereka menolak asimilasi budaya eksternal. Dengan demikian, elemen-elemen luar hampir tidak mempengaruhi perkembangan agama asli dan kerajaan-kerajaan adat di wilayah tersebut. Intensitas perdagangan awal menyebabkan perubahan bertahap dalam hal pengembangan ekonomi, struktur sosial dan kepentingan politik di antara masyarakat Sulawesi Selatan, yang secara mendasar menyebabkan kemunculan dan perkembangan kerajaan, dinasti dan politi Bugis. Kemajuan aktivitas perdagangan antar pulau dan meningkatnya interaksi dengan jalur sutra maritim kemungkinan merupakan faktor utama yang berkontribusi pada kemakmuran ekonomi bagi beberapa komunitas utama di Sulawesi Selatan. Periode antara tahun 1200 dan 1600 menyaksikan perubahan radikal dalam lanskap politik Semenanjung Selatan, Sulawesi.
Perdagangan di Sulawesi Selatan didasarkan pada ekspor barang langka, sebuah usaha yang dengan mudah dikuasai oleh kelas pemerintahan eksklusif. Struktur administratifnya cukup dasar, sebagian besar kerajaan bagian berbentuk kepemimpinan lokal yang kecil. Populasi yang kecil sudah memadai untuk membantu elit dengan penyediaan makanan, kerja fisik, dan bantuan militer untuk menjaga kemerdekaan kerajaan mereka. Namun, pada abad ke-15, terjadi revolusi ekonomi besar, dan pertanian menjadi dasar ekonomi yang penting. Untuk melanjutkan kekuasaan mereka dalam masyarakat agraris, para elit penguasa kini diharuskan untuk menangani pertumbuhan yang hampir tanpa preseden di wilayah penghasil beras guna mengakomodasi ledakan populasi yang signifikan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi dan sosial, diperlukan sistem dan perantara baru. Perdagangan dan komersial tetap mempertahankan kepentingan esensialnya bagi ekonomi Sulawesi Selatan. Beras menjadi sumber utama ekspor, dan pada saat yang sama, ekonomi didorong oleh impor barang-barang prestisius dari bagian lain kepulauan. Wilayah ini kemungkinan mengalami pertumbuhan luar biasa seiring dengan kemunculan Malaka sebagai entrepot regional. Sebaliknya, kekayaan keluarga elit di Sulawesi Selatan juga meningkat akibat transaksi komersial intensif ini, meskipun perdagangan kini tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber kekayaan mereka. Pada abad ke-1500, Luwu merupakan kekuatan politik utama Bugis, dengan kekuasaan di seluruh bagian besar semenanjung. Meskipun demikian, pemain geopolitik baru yang akan menentang dominasinya sudah mulai terbentuk pada akhir abad tersebut. Dampak dari kebangkitan Malaka lebih terlihat di pesisir barat Sulawesi Selatan, wilayah dengan konsentrasi tinggi Melayu dan pedagang Minangkabau yang datang dari barat. Hal ini secara perlahan menarik perhatian kerajaan-kerajaan Sopeng dan Sindereng, yang berusaha memasukkan wilayah tersebut dalam ekspansi teritorial mereka. Kerajaan-kerajaan Bugis ini telah kehilangan akses langsung ke laut di pesisir barat akibat kekuasaan Luwu. Sindereng, sebagai wilayah bawahan di bawah kekuasaan Sopeng, perlahan-lahan tumbuh menjadi penting dan tampaknya mulai menolak dominasi Luwu di wilayah tersebut. Bekerja sama dengan beberapa kerajaan Bugis di pesisir barat, Sawito, Alita, Supa, dan Bacukiki, serta Rapang di pedalaman, mereka membentuk konfederasi longgar yang dikenal sebagai Ajatapareng, tanah di barat danau. Sebaliknya, wilayah Bugis tetangga Wajo juga memiliki aspirasi untuk otonomi terhadap Luwu, dan mulai memperluas pengaruh serta dominasinya di wilayah sekitarnya. Pada tahun 1490, mereka memasuki perjanjian dengan Luwu, yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi dianggap sebagai pelayan, tetapi sebagai anak Luwu. Pada tahun 1498, orang Wajo mengangkat Arung Matoa Puang Rima Galatung sebagai penguasa mereka, yang kemudian menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu kerajaan Bugis utama. Di pesisir barat daya, kerajaan Bugis Bon di bawah pemerintahan Raja Kerampelua, sekitar tahun 1433–83 juga melaksanakan rencana ekspansi untuk menyerap sebagian wilayah Luwu ke dalam kekuasaan vasalnya. Akibatnya, 2 abad kemudian, wilayah tersebut menjadi area konfrontasi intens antara kedua kerajaan. Sementara itu, Makassar, yang secara tradisional mendiami bagian selatan dalam-dalam dan pesisir barat semenanjung, terutama memusatkan kekuasaan politik mereka di Siang dan Bantaeng, yang terakhir mungkin masih berada di bawah kontrol nominal Luwu. Namun, kerajaan kembar Gowa dan Talo, lebih dikenal oleh orang asing sebagai Kerajaan Makassar, mulai memperoleh pentingnya selama periode ini. Orang Bugis masa kini umumnya bilingual. Di Sulawesi Selatan, mereka menggunakan 2 bahasa utama, yaitu Bugis atau bahasa Indonesia, disesuaikan dengan lingkungan, lingkaran sosial, dan kegiatan. Bahasa Indonesia umumnya digunakan dalam situasi resmi, sebagai bahasa pendidikan formal, administrasi, media massa, dan sastra modern. Bahasa Indonesia juga umum digunakan saat berkomunikasi dengan penutur non-Bugis. Dalam setting informal dan santai di sekitar lingkaran penutur Bugis, alih kode adalah hal yang umum, atau mencampurkan elemen dari kedua bahasa dalam berbagai derajat, seperti berbicara bahasa Indonesia dengan elemen yang kuat dari bahasa Bugis dan sebaliknya. Di Provinsi Sulawesi Selatan,
Afiks seperti Kiko, Na, Ji, Mi, Del digunakan dalam campuran bahasa Indonesia Bugis Makassar. Aksen Bugis Makassar, yang dikenal sebagai Okots, juga terlihat dalam penggunaan pengucapan eng yang lebih kuat dalam beberapa bagian ucapannya. Pola ini tidak terbatas hanya di wilayah Sulawesi Selatan, tetapi juga dapat terdengar di bagian lain Indonesia dengan populasi Bugis yang terlihat. Di luar provinsi, campuran bahasa ini tidak hanya dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, tetapi juga oleh jejak bahasa lokal dan dialek lain yang terintegrasi dengan bahasa Bugis diaspora. Demikian pula, di luar Indonesia, campuran bahasa ini juga dapat terlihat di Malaysia dan Singapura, yang memiliki komunitas Bugis yang cukup besar. Selain dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, komunitas Bugis di negara-negara ini juga dipengaruhi oleh bahasa Melayu dan dialek lokalnya. Di luar tanah leluhur mereka di dataran rendah Sulawesi Selatan, bahasa Bugis, dialek, dan campurannya ditemukan di seluruh jaringan diaspora dan enklave etnis di Sulawesi dan seluruh Asia Tenggara Maritim. Namun, saat ini ada kecenderungan pergeseran bahasa yang nyata di antara diaspora di luar Sulawesi Selatan, sehingga pemahaman dan penguasaan bahasa Bugis dapat bervariasi berdasarkan latar belakang pribadi, paparan, minat, dan kontak dengan bahasa leluhur mereka. Dalam budaya tradisional Bugis Makassar, tekstil dan pakaian dihormati dan memiliki tempat khusus dalam masyarakat. Secara historis, warna dan motif yang dikenakan oleh pemakainya memiliki indikator penting dan berfungsi sebagai simbol penentu identitas, usia, dan status seseorang. Istilah baju bodo berasal dari bahasa Makassar, yang diterjemahkan sebagai pakaian pendek. Sebaliknya, dalam bahasa Bugis, pakaian ini juga dikenal sebagai waju toko dan waju ponco. Sebagai tunik dengan lengan pendek, pakaian ini biasanya dipadukan dengan sutra atau sarung tenunan. Pakaian ini berasal dari awal abad ke-9, mengikuti pengenalan kain muslin oleh para pedagang asing ke pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Selatan. Kain ini, yang tipis dan ringan, sangat sesuai dengan cuaca tropis lokal di wilayah tersebut. Selain kain muslin, baju bodo juga umumnya dibuat dari kain serat nanas dan kapas. Dengan meningkatnya Islamisasi di kalangan Bugis Makassar, bentuk baju bodo yang terkait muncul. Memiliki lengan lebih panjang, baju labu, dari bahasa Makassar labu, panjang, juga dikenal sebagai bodo panjang, keduanya berarti, kain panjang, disesuaikan dengan interpretasi Islam mengenai aurat dan kesopanan. Baju labu juga tradisionalnya terbuat dari sutra, berbeda dari kain semi-transparan dan tembus pandang dari pendahulunya. Industri tenun Bugis Makassar kemungkinan dimulai pada abad ke-15. Motif sarung buatan lokal awalnya sederhana, dengan garis-garis vertikal, horizontal, atau pola kotak-kotak yang sederhana, kemungkinan terinspirasi oleh dasar sulap paepa 4 unsur. Pada abad ke-17, desain menjadi semakin terornamen, dengan penambahan berbagai bentuk geometris, kontur, dan urutan. Hampir sejalan dengan fungsi baju bodo di masa lalu, motif dan desain sarung juga digunakan untuk menunjukkan status pemakainya. Bahan sarung biasanya terbuat dari sutra dan kapas. Mode yang sesuai untuk pria Bugis dikenal sebagai jas tutu atau jas tutup pakaian, terbungkus, berupa jas berlengan panjang dengan kerah. Jas tutu juga identik dipadukan dengan songkok reka pabiring, songkok tubon, songkok Bugis lipa, sabe, sarung, dan kancing berwarna emas atau perak. Songkok bergaya Bugis terbuat dari anyaman rotan dan benang emas. Selama upacara pernikahan tradisional, pengantin pria juga biasanya mengenakan aksesori yang sangat rumit, termasuk tata ropeng, keris pabekeng, sabuk ropet, songket, sigara, penutup kepala, salempang, sabuk gelang-gelang, dan sapu tangan. Saat ini, baju bodo dan jas tutu umumnya digunakan sebagai pakaian formal, sering terlihat selama pernikahan, serta dalam fungsi seremonial dan budaya lainnya. Masakan Bugis merupakan bagian penting dari warisan mereka, meliputi berbagai gaya kuliner dan resep yang sering diasosiasikan dengan masyarakat Bugis. Masakan ini memiliki banyak kesamaan dengan tradisi gastronomi yang ada di sekitar Makassar, Mandar, dan Toraja. Banyak hidangan yang berkembang secara lokal di Pulau Sulawesi,
dengan fokus pada bahan-bahan asli, sementara yang lainnya menunjukkan pengaruh luar yang lebih kuat dan disesuaikan dengan selera lokal. Teknik memasak asing dalam masakan Sulawesi Selatan dapat dilihat dari adopsi jalangkote, pai kecil yang digoreng yang diadopsi dari Portugis papeda. Isian jalangkote biasanya terdiri dari bihun, menunjukkan pengaruh Tiongkok, dikombinasikan dengan irisan sayuran, telur rebus dan daging cincang. Sementara itu, elemen India terlihat dan ditunjukkan dalam hidangan lokal, seperti gagape, topalada dan juku palumara. Ada juga berbagai jenis hidangan yang menandakan asal-usul lokal. Kue beras sangat populer dengan hidangan seperti burasa, dan tumbu, lapa-lapa, langka. Kue beras ini dikukus dan dibungkus dalam wadah daun dengan santan, memberikan rasa yang kaya dan gurih. Biasanya disajikan sebagai pengganti nasi putih dan dimakan bersama sup atau hidangan sampingan lainnya. Bentuk kue beras yang menonjol di komunitas Bugis Makassar termasuk gogos, beras ketan yang dipanggang dengan isian ikan, dibungkus dalam daun pisang. Ini umumnya dimakan sebagai camilan. Panjang garis pantai di Semenanjung telah berkontribusi pada industri perikanan yang besar di wilayah tersebut, menjadikan produk laut sebagai bagian penting dari makanan. Hidangan seperti pademe, sambal ikan teri, bajabu, serundeng, lawa bale, ikan mentah yang dimarinasi, dan sup kaldu jernih dari nasu bale dan nasu meti mencerminkan koneksi maritim yang luas. Selain makanan laut, terdapat juga tradisi kuliner yang beragam dengan penekanan pada daging, yang terlihat pada hidangan yang dimasak dengan metode masak lambat, yaitu nasu liku, nasu paliko dan gore-gore. Hidangan ini biasanya disajikan sebagai hidangan sampingan untuk melengkapi nasi putih biasa, atau dalam beberapa kasus, kue beras. Pisang memiliki pentingnya besar setelah nasi dalam makanan pokok Bugis, karena ditanam secara luas di Sulawesi Selatan. Selain dimakan segar setelah makan, hidangan berbahan dasar pisang sangat luas dalam bentuk camilan dan pencuci mulut, mulai dari berongkok puding pisang kukus, sanggara Balanda yang karamel, hingga camilan renyah dan gurih seperti sanggara papek pisang yang dihancurkan. Hidangan populer lainnya yang terkait dengan Bugis termasuk hidangan bubur, barobo, bubur nasi dan jagung, dan kapurung yang berbasis sagu, serta kue tradisional, terutama kue Bugis, kue dange, kue sikaporo dan bolu peka. Karena interaksi yang ramah dan pernikahan antar etnis yang umum dengan masyarakat Makassar yang sejenis, banyak hidangan unik Makassar juga dinikmati secara luas oleh Bugis, termasuk coto Makassar, sop sodara, palu basa, palu kaci, palu mara dan konro, atau pencuci mulut seperti cucuru, tene dan es palu butong. Di luar tanah asalnya, burasa, dan hidangan tradisional Bugis Makassar lainnya juga umum disajikan sebagai hidangan upacara oleh komunitas diaspora mereka.